Seorang lelaki yang bernama Aaron sedang bersiap-siap akan melakukan perjalanan. Dikarenakan terburu-buru, ia pun mengabaikan panggilan suara dari adiknya. Lalu perjalanan dimulai. Sesekali Aaron mengabadikan perjalanannya ini dengan merekamnya. Singkat saja, ia tiba di perkemahan lalu beristirahat. Keesokan harinya dengan penuh semangat, Aaron mengayuh sepedanya menuju ke tempat yang ia rencanakan. Setelah mengayuh cukup jauh, Aaron menyimpan sepeda dan mulai jalan kaki. Di tengah perjalanan, Aaron bertemu dengan dua gadis yang sedang kebingungan mencari arah jalan. Lalu Aaron menghampiri mereka. Setelah melihat peta dan kemana arah tujuan mereka, ternyata tempat yang mereka tuju telah terlewati. Dengan senang hati, Aaron menawarkan diri akan mengantar Christy dan Megan ke tempat yang bernama The Dome. Mereka pun mengiyakannya. Singkat saja, mereka tiba di pintu masuknya. Mereka berdua sangat senang karena bertemu dengan Aaron. Jikalau tidak, mungkin mereka akan jauh tersesat. Aaron memberitahukan kalau rutenya sangat sempit, tapi itu tidak jadi masalah untuk mereka. Saat sedang berbincang di tengah-tengah celah yang sempit, Aaron menjatuhkan diri ke dasar dan itu membuat Megan dan Christy menjadi panik. Rupa-rupanya di bawah sana ada seperti kolam yang cukup luas dan itulah tempat yang mereka tuju. Lalu mereka bersenang-senang bersama. Singkat saja mereka kembali ke permukaan. Sebelum mereka berpisah, Aaron mengambil foto bersama untuk kenang-kenangan. Dan dua gadis ini mengundang Aaron untuk datang ke pesta mereka pada besok malam, yang tempatnya tidak terlalu jauh dari sini. Untuk patokan akan ada balon Scooby-Doo yang cukup besar yang akan mereka pajang di pinggir jalan. Lalu mereka pun berpisah, dan Aaron melanjutkan lagi petualangannya. Saat Aaron akan turun ke celah-celah canyon, tanpa diduga sebuah batu besar tertarik olehnya dan menimpa tangan kanan Aaron hingga terjepit. Kini ia dalam masalah besar. Aaron berusaha mengeluarkan tangannya dengan mendorong lalu mengangkat batu itu. Akan tetapi batu dan tangannya terkunci di celah-celah canyon. Aaron berusaha untuk tenang dan memikirkan cara mengatasi masalah yang sedang ia hadapi. Aaron mengeluarkan barang-barangnya dan menyimpannya di atas batu. Lalu ia mencoba mengikis batu itu dengan pisau serbaguna yang ia bawa. Tanpa disengaja pisaunya jatuh, dan Aaron pun berusaha meraihnya dengan tangan, lalu kaki, dan ranting yang ia cepit dengan menggunakan kakinya. Untungnya benda itu berhasil ia raih. Hari pun mulai gelap. Aaron terus berusaha mengikis batu dan sesekali ia teringat dengan teman-temannya. How the fuck did this get here? Kemudian Aaron melemparkan tali ke atas batu untuk menahan tubuhnya agar bisa duduk di tali itu. Aaron terus berusaha mengikis batunya hingga fajar pun tiba. Lalu cahaya mentari masuk ke dalam celah dan Aaron memanfaatkannya untuk menghangatkan tubuhnya. Kali ini Aaron teringat dengan ayahnya waktu dulu yang dimana mereka menikmati pagi bersama. Waktu pun berlalu. Kini sudah jam 3 sore. Aaron membuat video dan mengatakan kondisinya yang sedang ia alami. Ia juga meminta siapa saja yang menemukan video ini agar menyimpannya dan diserahkan kepada kedua orang tuanya. Selain itu, persediaan air yang ia miliki mulai menipis. Tiba-tiba ada pasir yang berjatuhan. Sontak saja Aaron meminta tolong berharap ada orang di atas sana. Malam harinya, Aaron membungkus diri dengan tali agar tak kedinginan. Ia juga teringat dengan ajakan pesta dari Christy dan juga Megan. Aaron sangat ingin meminum minuman dingin yang ia bayangkan di pesta itu. Setelah itu ingatannya beralih ke panggilan suara dari ibunya. Aaron selalu mengabaikan panggilan darinya, dan ia juga tidak memberitahukan kemana ia akan pergi kepada temannya yang menanyakan itu. Pagi pun cerah, Aaron kembali beraksi. Ia mencoba mengikat batu dengan tali. Kali ini Aaron berusaha mengangkat batu itu dengan beban tubuhnya. Akan tetapi batu itu tidak bergeming. Lagi-lagi pikirannya tertuju kepada air yang menyegarkan dahaga. Lalu Aaron kembali merekam dan memberitahukan kondisinya.
Aaron mencoba mengangkat batu dengan tali panjat yang terus meregang dan itu tak berhasil. Mungkin dengan menggunakan katrol dan 8 orang untuk membantu bisa mengeluarkan dirinya dari sana. Selain itu, Aaron juga menampung air kencingnya di wadah. Dan sekarang ia menemukan sebuah ide. Aaron mengikat tangannya dengan kencang dan rupanya Aaron berniat akan memotong tangannya. Akan tetapi pisau yang ia gunakan tumpul. Lagi-lagi ia teringat dengan keluarganya. Saat Aaron akan mengambil sesuatu di matanya, tanpa sengaja ia menumpahkan air yang hanya sedikit lagi. Tiba-tiba suara petir menggelegar dan hujan pun turun. Aaron langsung berbenah dan menampung air hujannya. Lalu air yang sangat deras pun masuk ke dalam celah. Aaron pun tenggelam dan batunya bisa terangkat. Setelah terbebas, Aaron berjalan menuju mobil lalu menyetir dan tibalah ia di rumah pacarnya. Yang ternyata itu hanyalah angan-angan dari Aaron saja. Keesokan harinya, Aaron bertingkah menjadi seorang pembawa acara, dan dirinya sendiri yang menjadi bintang tamunya. Aaron ingin menyapa kedua orang tuanya, dan ia menyesali tidak menjawab telepon dari sang ibu, dan tidak memberitahukan kemana dirinya akan pergi. Jadi inilah pentingnya memberitahukan orang terdekat kemana kita akan berpergian. Sebab jika kita tidak kunjung pulang, mereka akan mencari ke tempat kita pergi. Aaron pun menyampaikan perasaannya kepada kedua orang tuanya, bahwa dirinya sangat menyayangi mereka. Lalu air terakhir yang Aaron miliki telah habis, dan jantung Aaron mulai berdetak kencang. Tanpa dipikir lagi, Aaron menancapkan pisau itu di tangannya. Dan malam harinya, dengan terpaksa Aaron meminum air kencingnya sendiri. Lalu, ia pun memutar kembali video waktu bersama dengan Christy dan Megan. Setelah itu, Aaron menulis namanya di dinding dan melanjutkan kembali mengikis batunya. Tiba-tiba Aaron merasa diawasi oleh sesuatu. Ia pun memotretnya dan ternyata itu hanyalah perasaannya saja. Keesokan harinya, Aaron teringat saat ia bertengkar dengan pacarnya. Beating really fast, sweating. Dan Aaron mulai berhalusinasi. Ia melihat keluarganya ada di seberang batu. Aaron meminta maaf kepada sang adik karena ia tidak bisa menghadiri pernikahannya. Sebab Aaron masih ingin terus bermain dengan adiknya itu. Aaron tersadar bahwa yang terjadi padanya adalah takdir yang sudah digariskan dan ia tidak bisa menghindarinya. Lalu ia melihat seorang anak kecil yang sepertinya itu adalah dirinya waktu ia kecil. Dan sekarang sudah diputuskan, Aaron mematahkan tangannya sendiri. Asli, adegan ini benar-benar ngilu. Setelah mematahkan tangannya, Aaron merobek tangannya sendiri hingga putus dan ia pun terbebas dari deritanya. Setelah itu, Aaron langsung membalut lukanya dan berkemas untuk pergi. Sambil menahan rasa sakit dan kelelahan, Aaron terus berjalan hingga tiba di tepi jurang. Ia kegirangan melihat alam sekitar yang ia rasa tidak akan melihatnya lagi. Dengan perlahan ia pun turun ke dasar dan langsung memburu kubangan air. Setelah itu Aaron melanjutkan perjalanan menuju jalan pulang. Terlihat remang-remang ada orang lain di sekitar sana. Aaron pun mencoba berteriak meminta tolong. Orang-orang itu pun mendengarnya lalu menghampiri Aaron. Mereka nampak terkejut melihat kondisi Aaron, dan Aaron yang kehausan ia meminta air minum. Lalu beberapa dari mereka mencari bantuan lain, dan tak berselang lama helikopter pun datang. 3 tahun kemudian ia menikahi seorang wanita yang bernama Jessica, dan mereka pun dikaruniai anak seorang laki-laki yang bernama Leo. Aaron terus memanjat tebing dan melakukan berbagai kegiatan di Canyon. Dia selalu meninggalkan catatan kemanapun ia pergi, dan film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.